Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Yang lainnya bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, silakan Jopian, pimpin doa Jopian. Ya, terima kasih Jopian. Ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kembali ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu biografi. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang materi debat. Ada yang masih ingat nggak apa itu debat? Ada yang masih ingat nggak? Ya, silakan apa yuk? Oh, jadi kata Wahyu tadi kegiatan debat itu adalah argumentasi antara kedua belah pihak, baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk mencapai suatu tujuan atau mempertahankan argumen atau pemikiran dari setiap masing-masing pihak. Nah, jadi di pelajaran terlalu tuh debat itu dia adalah saling beradu argumen dia. Beradu argumen untuk membenarkan setiap apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi istilahnya itu mereka itu perang pikiran antara perorangan ataupun pihak kelompok. Nah, jadi debat itu bisa perorangan ataupun kelompok. Nah, kemudian ada apa lagi unsur-unsur dari debat? Ada yang bisa jawab nggak? Unsur-unsur dari debat. Ada apa aja kemarin? Ada yang bisa jawab nggak unsur-unsur debat? Silahkan, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab siapa? Siap, silahkan. Apa aja tadi? Yang pertama ada mosi. Yang kedua ada tim pro. Kemudian tim kontra, tim netral, moderator, dan terakhir apa? Notulis. Nah, jadi di situ tuh ada beberapa unsur yang membangun suatu kegiatan debat. Nah, jadi dari unsur tersebut kita harus memiliki semuanya. Sebenarnya tidak semuanya, seperti tim netral. Nah, kalau tim netral itu dia sifatnya adalah tidak wajib. Yang wajib itu adalah tim pro dan tim kontra. Kemarin mosi itu apa? Ada yang masih ingat nggak mosi itu apa? Topik ya, jadi topik permasalahan yang akan diperdebatkan. Kalau tim pro itu tim yang setuju dengan mosi, kalau yang tim kontra itu adalah tim yang tidak setuju dengan mosi yang ada. Nah, jadi seperti itu. Kalau moderator itu adalah orang yang mengatur atau memimpin jalannya debat. Sedangkan notulis itu adalah yang menulis semua apa percakapan maupun apa kejadian yang ada di dalam suatu debat. Nah, Bapak kira untuk materi debat kita sudah paham. Tadi Bapak sudah memberikan e-book di grup ketua kelas. Sudah di-share belum ketua kelas? Sudah di-share belum? Sudah ya?
Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Hari ini kita akan belajar tentang di layar kalian kelihatan nggak? Nah, hari ini kita akan belajar dari biografi. Nah, biografi ini. Nah, ini kira-kira ada yang tahu nggak siapa orang yang ada di gambar background Bapak ini? Ada yang tahu nggak? Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ini dia membuat apa ya? CEO apa? CEO Apple ya. Berarti nah kalau kita lihat kan dari Steve Jobs ini kan kita lihat ini salah satu orang yang berperan penting dalam kehidupan manusia ya. Nah, jadi beliau ini adalah orang yang membuat suatu produk yang bisa dipakai orang banyak, dan itu produknya itu sangat membuming di dunia. Artinya dari produk beliau ini kehidupan di dunia ini bisa berubah. Artinya ada plus minusnya dalam sebuah kehidupan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari biografi. Nah, arti dari biografi nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yang pasti kita akan belajar banyak dari biografi, tentang kebaikan dari biografi. Siap belajar? Siap atau tidak? Siap. Siap. Semangat ya. Ya, lanjut kita ke, nah ini. Nah, ini ada biografi. Nah, biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, yang artinya hidup, dan grafein yang artinya tulis. Jadi biografi artinya tulisan tentang kehidupan seseorang. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Yunani ini berarti kita tuh pembuat biografi nih, menulis tentang kehidupan seseorang, yang artinya biografi itu tidak ditulis kepada diri sendiri. Artinya kita harus memiliki objek yang akan dibuatkan biografinya. Misalkan saya ini penulis, saya ingin membuat biografi tentang Wahyu. Artinya Bapak yang menulis cerita kehidupan dari Wahyu, bukan Wahyu sendiri yang membuat ceritanya, itu lain. Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, dalam KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertian atau definisi yang ada, jadi orang yang bisa dibuatkan biografi ini kira-kira orangnya seperti apa ya? Kira-kira orangnya itu seperti apa yang bisa jadikan seorang yang ada di biografi? Ya, tokoh berpengaruh. Kemudian seperti apa lagi? Penemu-penemu, ya benar. Apa lagi? Apalagi selain penemu-penemu? Kata Rapik orang yang berperan penting nih. Kira-kira apa lagi? Pemimpin negara bisa. Kemudian siapa lagi? Banyak ya, jadi orang yang bisa dibuatkan sebuah biografi ini adalah orang-orang yang berperan besar terhadap kehidupan orang banyak. Contohnya tadi kan kita seperti Steve Jobs, itu yang di luar negeri mungkin Barack Obama, kemudian banyak ya, kalau Indonesia itu banyak, ada B.J. Habibie, kemudian Soekarno, Gus Dur, kemudian ada pengusaha-pengusaha, atlet pun bisa. Nah, tapi itu nanti beda konsepnya ya. Pokoknya tokoh-tokoh, dia kan biografi ini terbagi, ada biografi politik, kemudian biografi yang akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini kita belajar tentang dasar dari biografi dulu. Paham nggak? Sampai sini tentang biografi. Paham nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Ya, pokoknya yang bisa dibuatkan biografinya ada orang yang
berperan penting atau bisa merubah nasib seseorang. Nah, lanjut nih, ada nih beberapa tokoh-tokoh yang jadikan biografi di Indonesia. Nah, itu ada B.J. Habibie, kemudian Sunan Gunung Jati, dan Raden Ajeng Kartini. Atau nanti suatu saat kalian ingin dibuatkan sebuah biografi ketika kalian sukses? Ada yang mau? Banyak ya, pasti mau ya. Ya, kalau mau berarti kalian harus belajar dengan giat. Kemudian pelajaran yang kalian dapat itu kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat berguna bagi orang banyak. Nah, insya Allah nanti kalian akan dibuatkan juga biografi. Jadi pembuatan biografi ini istilahnya kita tuh diberi reward atau penghargaan dari si pembuatnya tersebut. Tidak mungkin kan orang cuma iseng-iseng membuat biografi. Misalkan saya membuat biografinya Wahyu. Wahyu kan selama ini hanya siswa. Saya tidak kenal, tidak ada berdampak banyak bagi kehidupan orang banyak. Namun siapa tahu nanti, misalkan 10 atau 20 tahun lagi, misalkan Wahyu sukses karena dia berhasil membuat kehidupan orang banyak menjadi lebih baik. Maka saya akan membuatkan biografinya karena memang dari basicnya saya mengenal Wahyu. Jadi saya lebih mudah membuatkan biografinya. Nah, seperti itu. Jadi biografi ini bukan hanya tokoh politik atau tokoh yang universal lah. Istilahnya itu bisa berbagai macam dari segi bidang. Ada bidang olahraga, politik, kesenian, keagamaan, kemudian ya banyak ya. Banyak juga orang yang ingin dibuatkan biografi. Nah, seperti itu. Jadi syarat sahnya itu yang penting adalah mampu membuat kehidupan orang banyak itu menjadi lebih baik lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menambahkan contohnya lagi? Contohnya banyak ini, ada contohnya nih. Bisa dari dalam negeri atau luar negeri. Siapa lagi? Contohnya. Nah, itu apa itu? Apa itu yuk? Buku apa itu? Oh ya. Ya, mungkin nanti kalau misalkan biografinya nanti misalkan dibuatkan Ali bin tadi yang seperti disebutkan oleh Wahyu. Nah, itu bisa. Itu untuk khusus untuk perseorangan. Jadi biografi ini adalah intinya itu menuju pada satu objek. Nah, seperti itu. Misalkan objeknya Habibie, ya Habibie yang dikisahkan cerita hidupnya Habibie. Garis besarnya cerita hidup Habibie. Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selain dari biografi, ada autobiografi. Nah, jadi autobiografi ini adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Sama seperti biografi, autobiografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman sampai kisah sukses orang yang diulas. Nah, jadi kalian bisa membedakan kan? Biografi dan autobiografi itu apa? Ayo, ada yang bisa menjabarkan? Bedanya di mana? Jangan Wahyu terus, yang lainnya dong. Yang lainnya. Ayo, yang lainnya. Ya, silakan. Bedanya di mana? Nah, ya bagus Dwi. Jadi kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu dia ditulisnya oleh diri sendiri. Kira-kira dari segi kita ngomong penghargaan, lebih bangga yang mana nih? Yang ditulis oleh orang lain, berarti biografi ya? Alasannya apa, Wi? Kayak ya, istilahnya tuh kita tuh kayak GR sendiri ya dengan hidup kita ya, seperti itu. Mungkin orang lain yang mungkin kita menganggap itu sebuah kesuksesan ya.
Tapi belum tentu orang lain menilai itu sebuah kesuksesan. Nah, jadi kalau misalkan biografi itu berarti kan kita itu seperti diwawancarai, istilahnya itu diwawancarai, kemudian uh, si penulis itu mengutarakan apa saja yang ingin ditanyakan daripada hidupnya. Lebih baik tuh kan, lebih enak itu kita bercerita kan, daripada kita menceritakan diri sendiri, kadang gak enak. Nah seperti itu, jadi bedanya itu ya. Tapi dari segi penulisan isinya sama. Pokoknya kisah-kisah sukses, yang penting cara pembuatannya itu beda. Nah sampai sini ada yang tanyakan? Nah jadi ini perbedaannya nih. Nih ada biografinya Jack Ma dan autobiografinya Sir Alex Ferguson. Bagi yang senang nonton bola. Nah jadi kita lihat nih perbedaannya nih. Nah kalau yang Jack Ma nih. Kalau yang Jack Ma ini yang nulis adalah Chen Wei. Sedangkan yang punyanya Sir Alex Ferguson ini dia sendiri yang buat. Soalnya saya pernah lihat ini. Yang Alex Ferguson ini. Jadi bedanya kalau yang biografi ini dia ceritanya itu langsung ceritanya itu ada bumbu-bumbu dari si penulis. Sedangkan kalau yang Alex Ferguson ini dia cerita langsung dari kehidupannya masing-masing, kehidupannya sendiri. Ini ada yang nggak tahu kah sama kedua orang ini? Ada yang nggak tahu nggak? Kalau yang tahu pengusaha yang sebelah kiri tahu, kalau yang tahu bola apalagi pendukungnya MU pasti tahu. Pelatih terbaik sepanjang masa MU. Dulu tapi. Ya, jadi ini ya bedanya ya. Biografi dibuat sendiri, di biografi dibuatkan orang, sedangkan autobiografi dibuatkan oleh dirinya sendiri. Nah, kira-kira dari segi cerita, seru yang mana nih? Kalau dari segi cerita, ada yang bisa kira-kira menerka-nerka, ada nggak? Kira-kira lebih seru yang mana nih? Oh, tergantung selera masing-masing lah yuk. Tergantung isinya ya. Apa tergantung orangnya? Apa tergantung orangnya? Nah ini ada nih Faisal, GGMU. Jack Ma. Nah, jadi semua itu tergantung dari lebih mana kita suka ya. Kadang kalau kita membaca biografi ini tergantung dari tokoh yang ingin kita, misalnya kita suka. Kalau Bapak antara Jack Ma dengan Alex Ferguson, Bapak mending baca yang Alex Ferguson. Karena Bapak senang bola nih. Jadi otomatis Bapak lebih senang yang autobiografi. Nah seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah ini ada fungsi dari biografi ini. Di sini ada 4, sebenarnya banyak, tapi secara umum saja. Nah jadi yang pertama sebagai motivasi kepada pembaca. Nah jadi fungsi dari biografi ini kita adalah mengimplementasikan apa yang kita baca dalam sebuah biografi itu supaya hidup kita ini menjadi sukses seperti yang tokoh yang kita baca di biografi tersebut. Nah jadi bacaannya nih yang dalam biografi ini berkualitas, isinya pun adalah kesuksesan. Nah tapi di balik kesuksesan seseorang itu kadang ada cerita pahit di baliknya. Nah kemudian sebagai bahan referensi bacaan yang berkualitas. Nah ketika kalian membaca sebuah biografi itu, otomatis kalian mendapatkan sebuah informasi yang berkualitas. Dalam artian kualitasnya itu dapat dari kisah tokoh yang diceritakan tersebut. Nah kemudian yang ketiga, sebagai penghargaan kepada tokoh yang diberikan atau yang dijadikan tokoh dalam biografi. Siapa yang tidak senang nih? Tiba-tiba kita ditawari, misalkan Ammar Malik ya. Ammar, saya mau membuatkan kamu biografi.
tentang kesuksesan kamu dalam sekolah, nah, atau dalam kesuksesan berusaha. Nah, siapa yang tidak senang? Artinya kita dihargai sebagai manusia. Nah, jadi biografi ini sangat ya memberikan penghargaan lah terhadap kita diri sendiri. Apalagi biasanya biografi ini banyak dipasarkan di pasaran buku. Nah, kemudian yang terakhir ada sebagai bukti sejarah di kemudian hari. Nah, jadi sebagai bukti sejarah, karena biasanya sejarah itu bentuknya lebih banyak itu yang sah nih ya. Kalau tidak salah yang sah itu adalah bukti sejarah secara tertulis. Nah, tapi karena ini biografi kadang ada tambahan. Nah, kalau yang mau tahu lebih dalam itu biasanya di autobiografi, karena di autobiografi ini sering terjadi kejutan. Karena yang menceritakan tokoh dalam cerita tersebut yaitu tokohnya sendiri. Jadi misalkan dia ingin mengutarakan sesuatu yang belum sempat dia utarakan pada saat dia misalkan menjabat sebagai presiden atau menjabat sebagai orang yang berpengaruh di dunia, itu bisa disampaikan melalui autobiografi atau biografi, alias kita itu curhat melalui buku. Jadi kan kalau sudah kita baca biografi ini kan otomatis kita mau marah dengan isinya ya kadang nggak bisa, karena kan ini kisah kesuksesan, bukan cerita kejelekan. Nah, seperti itu. Sampai di fungsi ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Nah, ini ada cara mengidentifikasi teks biografi nih. Nah, jadi untuk mengidentifikasi sebuah teks biografi itu ada caranya. Nah, kita harus mencari pertanyaan-pertanyaan di sini nih. Nah, siapa nama tokoh yang akan dibahas dalam biografinya? Kita cari tahu. Kemudian permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut. Nah, supaya kita dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi teks biografi ini, mari kita baca biografi. Buka halaman 210 di ibu kalian. Buka halaman 210. Sudah dibuka belum? Sudah ada yang buka belum? Ada yang mau membacakan nggak? Biografi dari B.J. Habibie. Ada yang mau nanyakan? Ada yang mau membacakan nggak? Siapa yang membacakan? Selain Wahyu sama Dwi, karena Wahyu sama Dwi kadang sering bacakan. Yang lainnya lagi, Bapak tunjuk aja ya. Aulia Putri Kusuma. Baca Au. Aulia. Oke. Halaman 210 ya. Enggak, dia bacanya dari halaman yang ada di bukunya, bukan yang di sheet yang Bapak kirimkan. Lihat di halaman bukunya.
Yang mana? Lain-lain 210. Lain yang kegiatan 2 lain. Mundur, mundur. Yang ada gambar B.J. Habibie. Ya, bacakan. Yang lainnya nyimak ya. Stop out. Lanjutkan Rapik. Rapik Al-Fatih. Sampai mana tadi? Ya, lanjutkan Pik. Kenapa? Kedengaran jelas.
Technische Hochschule. Stop, Rapik. Lanjut ke Septian Arianto. Ayo Yan. Di Fakultas Fakultas Hiniwen Atwen. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyongnya ke Jerman. Kemudian makin keras pada pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus mengantri di tempat pencucian umum teknisi. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar DR Ingenieur dengan penilaian summa cum laude sangat sempurna dengan nilai cum laude sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule di Fakultas Maschinenwesen. Habibie mendapatkan gelar dokter setelah menemukan rumus yang ia namai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau Kraft propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki Mr. Crack. Pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional, di antaranya Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, lembaga penerbangan angkasa luar, Jerman The Royal Aeronautical Society London, Inggris The Royal Swedish Academy of Engineering Science, Swedia Academy National de Air at the Express Perancis, dan the US Academy of Engineering Amerika Serikat. Penghargaan. Oh iya, ya Pak. Jadi Bapak lanjutin aja ya. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan Award from Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur.
sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar kehidupan bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali lagi ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini difilmkan dengan judul yang sama. Nah, ini kan kita sudah membaca nih biografinya. Menarik tidak biografi ini? Menarik ya. Dari segi apanya menariknya? Kita lihat. Dari mana yuk? Motivasi untuk mencari ilmunya, Pak. Nah, dari ilmu ya. Kalau kita lihat dalam biografinya ini dia menceritakan kisah hidupnya ya. Berarti ini kisah hidupnya tuh perjalanan dari awal sampai, artinya alur ceritanya ini maju ya, menceritakan dari kisah zaman dahulu kemudian ke masa depan. Nah, dari biografi ini kita bisa lihat menceritakan nih kehidupan seseorang tokoh nih. Bukan hanya senangnya saja, pahitnya pun kejadian yang dialami tokoh itu diceritakan. Nah, contohnya seperti Habibie. Dia tinggal di kampung nih, di Sulawesi. Kemudian ketika kelas berapa tadi kita baca, orang tuanya meninggal, menjadi anak yatim. Nah, kemudian karena si B.J. Habibie ini dia memiliki tekad yang kuat untuk memberi kemajuan kepada hidupnya, akhirnya beliau bisa nih kuliah. Pada saat kuliah pun dia mendapatkan beasiswa nih untuk kuliah di Jerman. Nah, jadi artinya di sini di balik kisah sedih seseorang itu pasti ada kisah manis di akhirnya. Nah, ini kita lihat. Nah, walaupun Habibie ini sudah ibaratkan dia ini sudah memiliki berbagai macam informasi ketika menikah dengan Ainun. Nah, Bapak Habibie ini hidupnya pun masih kadang harus berhemat. Nah, jadi ketika itu kita harus bisa tuh. Nah, jadi biografi itu fungsinya seperti itu, memberikan motivasi kepada para pembaca. Nah, jadi pembaca itu bisa melihat, oh, berarti kita harus teladan nih dengan sikap dan sifatnya Pak Habibie yang pantang menyerah nih, memiliki tujuan hidup, bisa membahagiakan keluarga. Nah, seperti itu. Nah, hingga beliau sukses nih menjadi orang yang terkenal di dunia, bukan hanya di Indonesia ya, di dunia, menjadi apa tadi, kalau di dalam sini ini banyak ya Pak Habibie ini ya, mendapatkan gelar-gelar doktor dari universitas ada di dunia. Ini banyak nih, ada diakui nih, banyak nih diakui oleh, ada di sini diakui dari lembaga penerbangan dan angkasa luar, kemudian dari Inggris, kemudian dari Swedia, Prancis, dan Amerika. Ini sudah mengakui bahwa B.J. Habibie ini adalah orang yang pintar. Nah, kemudian diberikan penghargaan, menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden ketiga setelah Pak Soeharto. Kemudian ini banyak nih kisah-kisah sukses beliau. Nah, setelah beliau sukses, akhirnya ceritanya nih bahwa istrinya yang dicintainya itu meninggal. Nah, sampai istrinya pun meninggal, beliau tetap mencintai istrinya. Maka beliau membuatkan sebuah buku nih berjudul Ainun Habibie. Ya, istilahnya biografi tentang kehidupan cinta beliau kayak itu. Nah, ini kan kemudian dari biografi ini dibuatkan film nih. Nah, jadi
Biasanya kalau kalian ngeliat film itu dari novel ya. Nah, novel itu difilmkan, biografi juga bisa difilmkan. Nah, bedanya film dan buku kan, kalau misalkan buku, jalan ceritanya itu lebih to the point, sedangkan film itu bisa kita buat ceritanya itu lebih panjang. Nah, jadi kalian perbanyaklah baca biografi. Nah, jadi untuk yang mengidentifikasi tadi, siapa nama tokoh yang dibahas tadi siapa? Siapa yang dibahas? B.J. Habibie. B.J. B.J. Habibie. Habibie. B.J. Habibie. B.J. Habibie ya. Permasalahan apa saja yang dihadapi tokoh tersebut? Apa permasalahannya? Setelah kalian baca tadi, kalian menyimak tadi, apa permasalahannya? Ekonomi, Pak. Ekonomi. Kemudian apa lagi? Ekonomi dan apa? Permasalahan dalam ekonomi, selain ekonomi adalah sedihnya dia ketika orang tuanya tuh, bapaknya tuh meninggal. Nah, itu kan suatu permasalahan kan. Permasalahan berarti dia harus menghidupi anggota keluarganya yang lain. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Gimana caranya? Gimana caranya? Cara tokoh Semangat belajar. tersebut. Menjunjung tinggi pendidikan. Kenapa? Menjunjung tinggi pendidikan. Menjunjung tinggi pendidikan. Istilahnya itu mengejar impian ya. Untuk memperbaiki kehidupan dengan wajib nih dari dalam dirinya pantang menyerah untuk menggapai pendidikan yang lebih layak. Nah, itu caranya. Yang pasti tidak patah semangat. Kemudian hal apakah yang menarik dari tokoh tersebut? Apa hal yang menariknya? Apa hal yang menarik? Tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah, bisa. Apa lagi? Prestasinya, Pak. Prestasi, bisa. Kemampuannya di atas rata-rata, bisa. Biasanya seperti itu. Karena unik ya, tidak semua orang seperti Bapak B.J. Habibie. Kemudian hal apakah yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Kira-kira apa? Pantang menyerahnya, Pak. Kenapa? Pantang menyerahnya. Pantang menyerahnya dari segi sifat dan sikap beliau ketika menghadapi suatu masalah. Nah, seperti itu. Dan beliau juga ketika sudah menjadi orang yang tenar ya, dia tidak lupa dengan keluarganya. Nah, seperti itu. Kemudian mengapa teks tersebut disebut biografi? Mengapa? Mengapa disebut biografi? Karena riwayat hidup. Orang lain. Karena menceritakan kisah hidup orang lain, Pak. Ya, karena menceritakan kisah hidup tokoh terkenal. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, dilihat dari isinya apa yang membedakan teks tersebut dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen dan cerita rakyat? Apa bedanya? Gampang Ceritanya lebih realistis, Pak. Lebih Realistis. alias ceritanya non fiksi ya, alias kejadian nyata, bukan kejadian yang dibuat-buat. Ya, benar. Jadi kalau biografi ini berdasarkan kehidupan seseorang yang nyata, sedangkan kalau yang cerpen kan dan cerita rakyat itu masih fiksi ya. Belum tentu itu benar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Besok kita ketemu lagi ya, kita membahas lebih lanjut lagi tentang biografi. Ada yang ditanyakan nggak? Kita pakai buku yang ini ya, jadi kalau ada buku ini lebih enak, e-book. Nah, jadi Bapak tidak usah, istilahnya Bapak berikan materinya, kalian yang tinggal menjabarkan melalui bukunya, jadi kalian lebih enak. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, jangan lupa ketua kelas habis ini chat di grup ketua kelas siapa yang tidak masuk. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.